Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini sudah Bu Tuti tulis 5 macam soal. Kali ini kita akan menggunakan 3 cara langsung. Yang pertama dengan kolbilbul atau kolom bilangan bulat. Yang kedua dengan garis bilangan. Dan yang ketiga secara langsung dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ada. Langsung saja pertanyaan yang pertama, 5 ditambah 4 sama dengan berapa? 5 dan 4 dua-duanya adalah positif. Nah, yang pertama kita akan menggunakan garis bilangan dulu. Jika positif akan meloncat ke kanan dan jika negatif akan meloncat ke kiri. Positif 5 artinya kita meloncat ke kanan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya bilangan 4. Bilangan 4 adalah positif. Jadi kita lanjutkan melangkah lagi ke kanan 4 langkah. Nah, jawabannya adalah positif 9. Kita simpan dulu jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan dengan cara kolbilbul atau kolom bilangan bulat. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Tuti, jika bilangan positif maka diletakkan di kolom positif dan jika negatif diletakkan di kolom negatif. Bilangan 5 kita letakkan di kolom positif. Lalu bilangan 4 juga kita letakkan di kolom positif. Selanjutnya kita jumlah dan hasilnya adalah 9. Nah, kita simpan dulu jawabannya. Karena bilangan 9 di kolom positif, jadi jawabannya adalah positif. Nah, jawabannya sama dengan apabila kita menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan secara langsung. Peraturannya, apabila positif ketemu dengan positif, maka jawabannya adalah positif. Maka 5 ditambah 4 sama dengan 9. Sekarang mari kita lihat hasil penjumlahan dengan menjumlahkan secara langsung dengan kolom bilangan bulat dan dengan garis bilangan. Semuanya sama hasilnya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah negatif 13 dikurangi 20. Bilangan 13 adalah negatif dan bilangan 20 adalah negatif juga. Yang pertama, kita akan coba mengerjakan dengan garis bilangan. Sebelah kanan 0 adalah bilangan positif dan sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Karena pertanyaannya negatif 13, maka kita harus melangkah ke sebelah kiri 0. Tapi bagaimana mungkin? Garis bilangan yang dibuat Bu Tuti tadi hanya sampai pada negatif 9. Ya sudah, kita nggak jadi pakai garis bilangan, kita pakai kolbilbul aja deh. Negatif 13 kita letakkan di kolom negatif. Lalu negatif 20 juga kita letakkan di kolom negatif juga. Nah, selanjutnya kita jumlah. Jawabannya adalah 33. Karena 33 di kolom negatif, maka jawabannya adalah negatif 33. Apabila menjumlahkan secara langsung, aturannya adalah apabila bilangan positif dijumlahkan dengan positif, maka jawabannya adalah positif. Dan negatif dengan negatif, jawabannya adalah negatif. Kita ulang pertanyaan yang pertama tadi adalah 5 ditambah 4. Dua-duanya adalah positif. Positif ketemu positif, maka jawabannya adalah positif. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Negatif 13 dikurangi 20. Kita tulis pertanyaannya dulu ya anak-anak. Negatif 13 dikurangi 20.
Karena dua-duanya negatif, maka langsung kita jumlahkan saja. 13 ditambah 20 sama dengan 33. Karena tandanya negatif ketemu negatif, maka jawabannya adalah negatif 33. Nah, bagaimana anak-anak? Hasilnya sama bukan dengan apabila kita mengerjakan dengan kolbilbul, sama-sama jawabannya negatif 3. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah negatif 8 ditambah 4. Karena bilangannya kecil, kita akan menggunakan garis bilangan. Karena bilangan 8 adalah negatif, maka kita akan melangkah ke kiri sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya bilangan 4 adalah positif, maka dari angka negatif 8 tadi kita akan melangkah ke kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, kita berhenti di negatif 4, maka jawabannya adalah negatif 4. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan kolbilbul. Negatif 8 kita letakkan di kolom 8 dan positif 4 kita letakkan di kolom positif. Nah, karena 8 lebih besar dari 4, maka 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Karena 4 di kolom negatif, maka jawabannya adalah negatif 4. Nah, bagaimana anak-anak? Jawabannya sama bukan dengan apabila kita menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan secara langsung dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ada. Negatif 4 ditambah 4. Aturannya, bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil dan tandanya mengikuti bilangan yang besar. Kita tulis dulu soalnya ya anak-anak. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 8 lebih besar dari 4, maka bilangan 8 kita kurangi bilangan 4. Langsung saja kita tulis angka 4 di bawahnya bilangan 8. Nah, jawabannya adalah 4. Sedangkan tandanya mengikuti yang besar. Karena bilangan 8 adalah negatif, maka jawabannya adalah negatif 4. Nah, bagaimana anak-anak? Jawabannya sama bukan dengan kita mengerjakan secara langsung maupun mengerjakan dengan garis bilangan atau mengerjakan dengan kolbilbul. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya adalah 37 ditambah negatif 69. Kali ini kita tidak akan menggunakan garis bilangan karena bilangannya sudah besar anak-anak. Nah, untuk soal ini kita hanya akan menghitung secara langsung maupun dengan menggunakan kolbilbul. Yang pertama kita akan mengerjakan dengan kolbilbul dulu. Bilangan 37 kita letakkan di kolom positif. Sedangkan bilangan 69 kita letakkan di kolom negatif karena bilangan 69 adalah negatif ya anak-anak. Nah, selanjutnya bilangan 69 dikurangi bilangan 37. Jawabannya adalah 32. Bilangan 32 adalah bilangan negatif karena ada di kolom negatif. Selanjutnya kita akan menghitung secara langsung dengan menggunakan aturan-aturan yang ada. Kita tulis dulu soalnya ya anak-anak. 37 ditambah negatif 69.
Nah, sesuai aturan yang ada, bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Jawabannya adalah 32. Nah, kemudian tanda yang mengikuti adalah tanda pada bilangan yang besar. Karena bilangan yang besar adalah negatif 69, maka jawabannya adalah negatif 32. Nah, bagaimana anak-anak? Jawabannya sama bukan apabila kita mengerjakan secara langsung maupun menggunakan kolbilbul. Kita tulis dulu jawabannya, negatif 32. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Pertanyaannya adalah negatif 56 dikurangi negatif 30. Nah, apabila ada tanda pengurangan ketemu dengan negatif, maka tandanya harus kita ubah dulu. Kita ubah dulu soalnya ya anak-anak. Jadi pertanyaannya menjadi negatif 56 ditambah 30 karena tanda pengurangan ketemu dengan negatif. Jadi berubah jadi tanda positif. Nah, kali ini kita tidak akan menggunakan garis bilangan lagi ya anak-anak, karena bilangannya sudah besar-besar. Nah, yang pertama mengerjakan kita akan menggunakan kolbilbul. Negatif 56 diletakkan di kolom negatif dan bilangan 30 di kolom positif. Selanjutnya 56 dikurangi 30. Jawabannya adalah 26. Kita beri tanda negatif karena ada di kolom negatif. Selanjutnya kita akan mengerjakan secara langsung dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Kita tulis dulu soalnya ya anak-anak. Negatif 56 ditambah 30 sama dengan bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil, maka 56 langsung kita kurangi dengan bilangan 30. Jawabannya adalah 26. Karena tandanya mengikuti yang besar dan bilangan 56 adalah negatif, maka jawabannya adalah negatif 26. Nah, bagaimana anak-anak? Sama bukan dengan kita mengerjakan secara langsung dan dengan kolom bilangan bulat? Hasilnya adalah negatif 26. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi kita sudah mengerjakan 5 soal dengan menggunakan 3 cara sekaligus. Dengan garis bilangan, secara langsung dengan aturan yang berlaku, dan dengan menggunakan kolom bilangan bulat. Kesimpulannya, apabila menggunakan garis bilangan hanya untuk mengerjakan soal atau pertanyaan yang bilangannya kecil, seperti pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 3. Tetapi apabila untuk mengerjakan pertanyaan nomor 2, 4, dan 5 tidak bisa menggunakan garis bilangan karena tidak cukup tempatnya. Nah, selanjutnya apabila kita mengerjakan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan aturan-aturan yang ada anak-anak. Nah, apabila menggunakan cara yang kedua, kita harus menghafalkan aturan-aturan yang ada anak-anak, seperti positif ketemu positif sama dengan positif, negatif dan negatif sama dengan negatif, dan seterusnya. Nah, bagi anak-anak yang sudah paham memang mudah anak-anak, tetapi bagi anak-anak yang mempunyai kesulitan dalam menghafal, contohnya menghafal aturan-aturan yang berlaku, mereka akan kesulitan karena mereka harus memahami dulu aturan-aturannya dulu, baru bisa mengerjakan soalnya. Nah, selanjutnya mengerjakan soal dengan kolbilbul. Apabila mengerjakan soal dengan kolbilbul, kita tidak harus menghafalkan aturan-aturan seperti tadi anak-anak. Kita hanya tinggal memasukkan bilangan-bilangannya ke kolom positif maupun ke kolom negatif. Hanya saja kita akan sedikit repot karena harus membuat garis vertikal dan garis horizontalnya terlebih dahulu.
Pada kolbilbul, bilangan positif diletakkan di kolom positif dan bilangan negatif tinggal diletakkan di kolom negatif. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari Bu Tuti anak-anak. Anak-anak bebas mengerjakan baik dengan mengerjakan garis bilangan secara langsung maupun dengan kolbilbul. Semuanya sama saja. Nah, sampai di sini anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.